Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sudah siap belajar ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta sekarang pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Anissa. Oke, ayo Mbak, dipimpin Mbak. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembacaan surat Yasin sudah selesai semuanya ya anakku. Kita lanjut sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Yang jadi dirijen, siapa yang jadi dirijen? Alhamdulillah. Ayo Mbak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anakku. Barusan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah di sini hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya di sini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang batuk-batuk? Tidak ada. Sehat semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Masih ingat tidak anak-anakku materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Lupa. Yang lain? Materi keimanan. Keimanan. Oke, keimanan. Keimanan tuh banyak. Keimanan? Pada Allah. Iman kepada Allah. Yang lain masih lupa, nanti dibaca-baca lagi ya. Oke, materi minggu lalu, materi kita itu materi tentang iman kepada Allah. Nah, di sini hari ini kita itu materinya materi baru. Ada keterkaitan antara materi minggu lalu dengan sekarang, yaitu tentang keimanan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya perawatan jenazah, tata cara perawatan jenazah. Ada yang berani? Semuanya berani di sini ya? Insya Allah berani. Nah, di sini ada keterkaitannya terkait dengan materi lalu dan materi yang hari ini akan kita pelajari. Nah, ketika seseorang mau meninggal, apa yang dipersiapkan? Mbak? Kain kafan. Kain kafan. Kita kaitkan dengan minggu lalu. Apa yang disiapkan ketika seseorang mau meninggal? Iman. Tentang iman. Ketika seseorang mau meninggal, maka keimanannya itu harus dikuatkan. Kita akan membahas tentang standar kompetensi, bagaimana cara memahami ketentuan perawatan jenazah. Dari sini ada KD. KD-nya di sini 3.7. Mbak Susi silahkan dibaca. KD-nya ini apa ini? Tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Menganalisis dibaca. Penyelenggaraan jenazah. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Lanjut, Mbak. Yang selanjutnya? Menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk yang 3.7 kita membahas tentang pengetahuannya ya. Kalau yang 4 di sini kita membahas tentang keterampilan prakteknya. Karena hari ini kita hanya membahas pengetahuan, jadi kita fokus di 3.7. Nah, di sini selanjutnya di 3.7 kita membahas indikatornya dari materi tadi. Mbak, indikatornya Mbak, tolong dibacakan. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Mbak Alia, coba dibaca. 3.7.1. Menganalisis kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Terus sampean Mbak yang kedua? 3.7.2 yaitu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Oke. Nah, hari ini kita membahas dua ini saja dulu indikatornya, karena untuk selanjutnya kita bahas di minggu depan. Oke, lanjut. Nah, di sini ini yang akan kita pelajari hari ini.
ketika kita sudah memahami tentang KD, kita sudah paham apa yang kita pelajari hari ini, ada indikator. Nah, ada tujuan di sini. Nah, setelah anak-anakku berdiskusi dan menggali informasi, maka diharapkan anak-anakku nanti mampu satu menganalisis kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Lanjut, yang kedua, kita Oke, di sini kita akan menganalisis juga ya, karena tingkatan kita sekarang sudah SMA, jadi saya minta anak-anakku semuanya mampu menganalisis ya. Nah, dua hal ini yang kita pelajari hari ini. Dua hal ini kita pelajari hari ini, tujuannya ini supaya anak-anakku mampu memahami dalil naklinya terkait perawatan jenazah, dan yang kedua anak-anakku mampu mempraktekkan serta bisa menganalisis dari materi praktek yang pertama, kedua, dan ketiga serta selanjutnya nanti. Ya. Oke, di sini setelah ada tujuan, sebelum kita lanjut pada materi, Bu Rola minta tolong kalian isi link Quizizz. Bu Rola minta tolong, silahkan kalian masuk ke link Quizizz, sudah saya share di grup kelas ya. Kalian lihat di grup kelas, silahkan dilihat link Quizizznya, dikerjakan. Bu Rola ngasih waktu 5 menit. Oke, nah di sini ada PPT tentang perawatan jenazah. Tadi juga sudah Bu Romla sampaikan di grup. Kita buka ya. Kita lihat terkait materi PPT-nya di sini. Tolong kalian amati di PPT itu. Nah, ini sebab kita hari ini hal-hal yang diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Karena kita materinya jenazah, kita memperhatikan hal-hal yang diperhatikan di sini. Ada memandikan, yang kedua, yang ketiga mengkafani, yang keempat menyolati jenazah, yang kelima mensolati, terus lanjut takziah dan ziarah kubur. Nah, aku sudah ya, barusan kalian sudah mengamati materi yang sudah saya sampaikan ya. Yang di PPT tadi sudah dibaca? Oke, karena sudah dibaca dan sudah dipahami, maka di sini Bu Romla akan memberikan permasalahan terkait korban Ciganjur kemarin, korban gempa. Nah, di sini ada YouTube. Linknya juga sudah Bu Romla bagikan di grup terkait linknya. Jenazah korban gempa Ciganjur. Saya minta tolong anak-anakku di sini, kalian amati permasalahan yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini dalam hal penyelenggaraan jenazah? Kan ketika terjadi gempa itu mesti ada korban. Nah, ini salah satu contoh. Ini ada contoh korban apa ini? Gempa kemarin ya. Ini masih baru loh ya. Kejadian ini baru. Namanya mati, kita tidak ada yang tahu anakku semuanya. Kita harus siapkan iman kita. Nah, saya minta kalian menganalisis di sini. Saya minta lihat gambar di sini. Nah, dari hasil analisis di sini, mungkin anakku ada yang mau ditanyakan. Ada, Bu. Ya? Kan waktu terjadi gempa kan ada korban yang tertimpa itu kan meninggal, Bu ya. Tapi kan naudzubillah kan kalau misalnya tertimpa kayak bangunan-bangunan kan pasti tubuhnya kayak gitu. Terus cara memandikan Ada yang hancur gitu iya. ya. Bagaimana cara mandikan? Ini ada temenmu yang bertanya, anakku. Bagaimana kalau orang yang terkena gempa, terus maaf, tapi naudzubillah katanya Mbak, ini ada sebagian tubuhnya dan yang lain hancur. Bagaimana cara mandikannya? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Oke, izin menjawab. Silahkan Mbak Alia. Yang ada tubuhnya saja yang dimandikan. Kalau yang udah nggak ada nggak usah. Yang dimandikan, kata temennya di sini, hanya tubuhnya yang utuh. Bagi yang hancur tidak dimandikan, hanya yang utuh saja. Sama taunya dari materi tadi, ya.
Oke, dari materi. Sudah jelas dengan dalil yang mana biasa sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang hidup itu akan mengalami kematian. Hebat, bagus. Nah, di sini setiap yang mau mengalami kematian, maka ketika terjadi sesuatu, mau tidak mau kita harus siap. Oke, mau tidak mau harus siap. Nah, tadi ada contohnya sudah ada yang bertanya terkait jenazah yang terkena gempa kemarin itu ya. Bahkan di sini juga ada video tadi terkait apa ini? Korban Cianjur tidak dikuburkan karena tidak ada kain kafan. Karena tidak ada kain kafan. Mungkin ada yang mau ngasih penguatan? Oke, ya Mbak Tarisa. Minimal 1 lembar kain kafan itu cukup untuk menutupi tubuh korbannya gitu loh. Minimal kalau tidak ada kain kafan karena langka ya banyak korban di sini. Jadi kalau sekiranya 1 kain kafan bisa menutup auratnya, tubuhnya, maka tidak dipermasalahkan menggunakan 1 helai kain kafan. Kalau tidak cukup, maka kalau jenazah laki-laki berapa kain kafan? 3. Kalau jenazah perempuan 5. Karena di sini korbannya banyak, maka untuk kain kafan kayaknya langka. Jadi kalau sekiranya cukup 1 helai menutup tubuhnya dan menutup auratnya, tidak masalah. Di sini Bu Rola pengen kalian membahas materi perawatan jenazah mulai dari tuntunan orang-orang yang mendekati sakaratul maut hingga meninggal sampai memandikan. Kamu pahami di sini. Kelompok 2 nanti membahas tentang tata cara mengkafani jenazah. Kelompok 3 membahas tentang menyolati dan sampai menguburkan si jenazah. Nah, sekarang Bu Rola minta tolong, silakan kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan, ayo. Sudah, oke. Saya minta tolong kelompok 1 silakan maju ke depan membacakan hasil diskusi dari temannya. Kelompok 2 dan 3 melihat dan mengamati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Ibu Romla serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya mau menyampaikan hasil diskusi kelompok pertama mengenai tuntunan kepada orang yang sudah mengalami sakaratul maut. Jadi yang pertama, menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat di ruangan yang tertutup. Kemudian membacakan talqin la ilaha illallah. Namun kalau di sini orang tersebut nafasnya sudah agak sampai la ilaha illallah, kan takutnya berarti di la ilaha illallah gitu ya, kan bahaya. Jadi kita ganti dengan menyebut nama Allah saja. Kemudian setelah dinyatakan orang tersebut meninggal, kita jangan lupa mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dibacakan Yasin. Lalu keluarga dari si mayit tersebut menyampaikan ke talqin di masjid itu apa itu? Pengurus masjid. Nah, diumumkan agar para warga yang lainnya itu tahu. Kemudian disegerakan untuk merawatnya, mulai memandikan, mengkafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir menguburkan. Untuk memandikannya? Untuk memandikannya itu disunahkan dengan 3 kali siraman. Sudah 3 kali siraman. Kemudian jangan lupa dibubuhkan. Di siraman terakhir itu airnya dicampur dengan air kapur bagus. Oke, sudah? Mungkin ada yang mau nambahi? Sudah ya, terima kasih. Kita kasih plus dulu ya anak-anak. Kelompok 1, terima kasih. Kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Dari kami, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ngasih penguatan sedikit saja terkait apa yang sudah disampaikan temannya. Tadi dibimbing ketika seseorang sedang sakaratul maut dan mengucapkan kalimat
tauhid. Apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. Kalau sekiranya nggak kuat, cukup dengan kalimat Allah. Terus dibacakan surat Yasin. Ini sudah biasa kalian lakukan ya di masyarakat ya? Alhamdulillah. Terus kalau sudah meninggal, maka diumumkan kematiannya. Mengucapkan apa itu? Sip, wes bisa semua ya mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu, setelah diumumkan kematiannya, maka jenazahnya dirawat. Salah satunya dimandikan, terus kafani, Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk presentasinya. Nah, di sini Bu Romlah akan ngasih LKPD untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan didiskusikan untuk LKPD-nya. Nah, yakin bahwa kehidupan di akhirat pasti ada. Yakin apa Anda? Yakin. Baiklah anakku semuanya, sudah selesai LKPD-nya dikerjakan? Sudah. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasilnya dari tugas LKPD itu? Ada? Silakan dari satu kelompok. Saya. Oke. Berdasarkan gambar di atas, hal yang berhubungan dengan tata cara memandikan jenazah yang benar adalah C. Siapkan air secukupnya, disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sesuatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Oke, itu untuk tata cara memandikan jenazah. Ada yang mau menambahi? Sudah tidak ada? Semuanya sudah dikerjakan ya LKPD-nya? Sudah. Nah, di sini Bu Romlah minta tolong dikumpulkan ya. Semuanya dikumpulkan. Nanti Bu Romlah nilai. Oke, sekarang lanjut supaya Bu Romlah paham sejauh mana kalian memahami materi jenazah. Silakan kalian kerjakan soal post-test. Post-test yang tadi sudah saya kirim, silakan. Sudah disebar di kelas ya? Oke. Baiklah anak semuanya, dari materi yang sudah kalian pelajari dari tadi, kira-kira ada yang menyimpulkan di sini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Mbak, silakan Mbak. Apa sih kesimpulannya? Bahwa setiap perawatan jenazah, setiap mayit itu ada tuntunan sebelum mendekati sakaratul maut. Tuntunan saat sakaratul maut. Ya. Setelah itu dimandikan dengan menggunakan air mengalir. Setelah itu dikafani. Apabila laki-laki menggunakan 3 helai, perempuan 5 helai. Lalu disolati dengan menggunakan disolati 4 takbir. Lalu menguburkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih plus dulu untuk temannya yang sudah menyimpulkan. Oke, terima kasih Mbak ya. Akan ngasih tugas untuk kalian, kelompoknya tetap. Kita minggu depan tetap materinya jenazah, cuman minggu depan sudah praktek. Nanti Bu Romlah minta tolong kalian pelajari materi PPT tadi itu ya. Kalau memang butuh sumber lain, contoh YouTube gitu, boleh kalian melihat di rumah, dihafalkan materinya, biar minggu depan sudah bisa praktek. Demikian yang bisa Bu Romlah sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada hikmah dan manfaatnya. SMAI Jaya. Nah, terima kasih banyak anakku. Kita tutup pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.